Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang beriman, pernahkah kamu duduk dalam diam, lalu tiba-tiba hatimu terasa hangat tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang menyentuh dari dalam, bukan suara, bukan cahaya mata, tapi kehadiran yang membuat dada terasa lapang dan mata ingin basah. Saat itu bukan dunia yang berubah, tapi hatimu yang sedang dipandang oleh Allah. Tidak semua orang mengalami momen ini. Banyak yang hidup bertahun-tahun, beribadah, berbicara tentang Tuhan, namun hatinya tetap sibuk, gelisah, dan kering. Tapi ketika cahaya Allah benar-benar menyentuh hati, ada tanda-tanda halus yang tak bisa dibuat-buat. Nafas terasa hidup, kesunyian menjadi sahabat, dan dunia perlahan kehilangan kuasanya. Jika kamu pernah merasakannya, walau hanya sekejap, bisa jadi hatimu sedang dipanggil pulang. 1. Hati menjadi mudah tersentuh oleh kebenaran. Ketika cahaya Allah mulai menyentuh hati, yang pertama berubah bukanlah perilaku lahir, melainkan kepekaan batin. Hati menjadi lembut, bukan lemah, tapi peka. Ia tidak lagi keras menolak kebenaran hanya karena bertentangan dengan kebiasaan atau ego. Kalimat sederhana bisa terasa dalam, nasihat singkat bisa mengguncangkan batin, bahkan diam seseorang bisa mengajarkan lebih banyak daripada 1000 kata. Kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras, seringkali ia hadir sebagai getaran halus yang langsung dikenali oleh hati yang hidup. Orang dengan hati seperti ini tidak perlu banyak argumen untuk memahami mana yang benar, bukan karena ia paling pintar, tapi karena hatinya jujur. Saat mendengar ayat Allah, kisah para nabi, atau nasihat yang tulus, dadanya terasa lapang, seakan ada pintu lama yang kembali terbuka. Ia mungkin tidak langsung berubah sempurna, namun hatinya tidak membantah. Ia menerima, meski pelan. Inilah tanda bahwa kebenaran telah menemukan tempat berlabuh, bukan sekedar lewat di telinga. Kepekaan ini juga membuat hati mudah tersentuh oleh kehadiran Allah dalam hal-hal kecil. Dalam nafas yang masuk dan keluar, ia merasakan kehidupan. Dalam kesunyian, ia mendengar teguran tanpa kata. Bahkan dalam kesalahan diri sendiri, ia tidak lari, melainkan tersadar. Kebenaran baginya bukan alat untuk menghakimi orang lain, tapi cermin untuk melihat diri sendiri. Semakin terang cahaya di hati, semakin jelas noda di dalamnya, dan justru dari sanalah lahir kerendahan. Namun hati yang mudah tersentuh oleh kebenaran juga diuji. Ia sering terasa lebih perih saat melihat keburukan, lebih cepat gelisah saat jauh dari ingatan kepada Allah. Tapi kegelisahan ini bukan penyakit, ia adalah alarm ruhani. Tanda bahwa hati masih hidup, karena hati yang mati tidak lagi merasa, tidak lagi tersentuh, tidak lagi peduli. Maka ketika cahaya Allah membuat hatimu bergetar, jangan takut. Itu bukan kelemahan, melainkan panggilan lembut agar kamu tetap terjaga. Pada akhirnya, hati yang mudah tersentuh oleh kebenaran adalah hati yang sedang dibimbing. Ia tidak selalu tenang, tapi jujur, tidak selalu kuat, tapi sadar. Dan disitulah cahaya Allah bekerja, bukan dengan memaksa, melainkan dengan mengetuk perlahan, sampai hati sendiri yang membukakan pintu. 2. Kenikmatan dunia mulai terasa biasa. Saat cahaya Allah mulai menetap di hati, perubahan itu tidak selalu tampak di luar, tapi sangat terasa di dalam. Hal-hal yang dulu begitu dikejar, pujian, perhatian, harta, pengakuan, perlahan kehilangan kilauannya. Bukan karena dunia menjadi buruk, melainkan karena hati telah menemukan rasa yang lebih halus dan lebih dalam. Ketika hati pernah disentuh oleh kehadiran ilahi, kenikmatan dunia terasa seperti bayangan. Ada bentuknya, tapi tidak lagi mengikat. Orang dengan hati seperti ini tetap hidup di dunia, tetap bekerja, tetap berinteraksi, namun tidak lagi mabuk olehnya. Ia menikmati rizki tanpa menggenggamnya terlalu erat. Jika datang, ia bersyukur. Jika pergi, ia tidak hancur. Dunia baginya hanyalah titipan, bukan tujuan.
Ada jarak yang sehat antara hati dan kenikmatan lahir, sehingga kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang dimiliki, tetapi pada siapa yang diingat. Keadaan ini sering disalahpahami sebagai sikap dingin atau tidak berselera hidup. Padahal justru sebaliknya, hatinya lebih hidup namun tidak terikat. Ia bisa tersenyum tanpa sebab duniawi, tenang tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Kesederhanaan terasa cukup, diam terasa kaya, karena yang ia rasakan bukan lagi kegembiraan yang meledak-ledak, melainkan ketentraman yang menetap. Namun di fase ini, ujian juga datang. Ketika kenikmatan dunia terasa biasa, ego sering berbisik, apakah aku kehilangan semangat? Padahal yang terjadi adalah perpindahan pusat rasa. Hati sedang diajak naik tingkat, dari kesenangan yang cepat hilang menuju kedalaman yang tidak mudah runtuh. Dunia tidak ditinggalkan, hanya diturunkan dari singgasananya di hati. Pada akhirnya, ketika kenikmatan dunia terasa biasa, bukan berarti hati menjadi kosong. Justru sebaliknya, ia sedang terisi oleh rasa yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Rasa cukup, rasa dekat, dan rasa pulang. Dan siapapun yang pernah mencicipinya akan mengerti, ada kebahagiaan yang tidak berisik, tapi menenangkan seluruh jiwa. 3. Kenikmatan dunia mulai terasa biasa. Saat cahaya Allah mulai menetap di hati, perubahan itu tidak selalu tampak di luar, tapi sangat terasa di dalam. Hal-hal yang dulu begitu dikejar, pujian, perhatian, harta, pengakuan, perlahan kehilangan kilauannya. Bukan karena dunia menjadi buruk, melainkan karena hati telah menemukan rasa yang lebih halus dan lebih dalam. Ketika hati pernah disentuh oleh kehadiran ilahi, kenikmatan dunia terasa seperti bayangan. Ada bentuknya, tapi tidak lagi mengikat. Orang dengan hati seperti ini tetap hidup di dunia, tetap bekerja, tetap berinteraksi, namun tidak lagi mabuk olehnya. Ia menikmati rizki tanpa menggenggamnya terlalu erat. Jika datang, ia bersyukur. Jika pergi, ia tidak hancur. Dunia baginya hanyalah titipan, bukan tujuan. Ada jarak yang sehat antara hati dan kenikmatan lahir, sehingga kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang dimiliki, tetapi pada siapa yang diingat. Keadaan ini sering disalahpahami sebagai sikap dingin atau tidak berselera hidup. Padahal justru sebaliknya, hatinya lebih hidup, namun tidak terikat. Ia bisa tersenyum tanpa sebab duniawi, tenang tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Kesederhanaan terasa cukup, diam terasa kaya, karena yang ia rasakan bukan lagi kegembiraan yang meledak-ledak, melainkan ketentraman yang menetap. Namun di fase ini, ujian juga datang. Ketika kenikmatan dunia terasa biasa, ego sering berbisik, apakah aku kehilangan semangat? Padahal yang terjadi adalah perpindahan pusat rasa. Hati sedang diajak naik tingkat, dari kesenangan yang cepat hilang menuju kedalaman yang tidak mudah runtuh. Dunia tidak ditinggalkan, hanya diturunkan dari singgasananya di hati. Pada akhirnya, ketika kenikmatan dunia terasa biasa, bukan berarti hati menjadi kosong. Justru sebaliknya, ia sedang terisi oleh rasa yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Rasa cukup, rasa dekat, dan rasa pulang. Dan siapapun yang pernah mencicipinya akan mengerti, ada kebahagiaan yang tidak berisik, tapi menenangkan seluruh jiwa. 3. Dosa terasa berat, bukan lagi sepele. Ketika cahaya Allah mulai menetap di hati, dosa tidak lagi diukur dari besar atau kecilnya di mata manusia, tetapi dari rasa yang ditinggalkannya di batin. Perbuatan yang dulu dianggap biasa, bahkan ringan, kini terasa mengganjal. Bukan karena takut dilihat orang, melainkan karena hati tidak nyaman jauh dari Allah. Ada rasa sempit yang sulit dijelaskan, seolah batin menolak dilukai kembali. Hati yang hidup tidak kebal terhadap salah, tetapi ia cepat sadar. Ia tidak lagi menikmati maksiat, bahkan saat tidak ada yang mengetahui. Kenikmatan sesaat terasa hambar dibandingkan kegelisahan yang menyusul.
Inilah tanda bahwa nur ilahi telah menyalakan kepekaan. Hati tidak lagi bisa berdamai dengan kelalaian. Ia menegur dari dalam, tanpa suara, namun jelas. Menariknya, rasa berat terhadap dosa ini tidak melahirkan keputusasaan. Justru sebaliknya, ia melahirkan kerendahan. Orang dengan hati seperti ini tidak merasa dirinya paling bersih. Ia malah sering merasa kurang, merasa perlu kembali. Taubat baginya bukan sekadar ritual, tapi kebutuhan, seperti nafas bagi jiwa. Setiap kembali, hatinya terasa dibersihkan, dilapangkan, dan ditenangkan. Di tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa dosa bukan hanya soal melanggar aturan, tetapi soal menjauh dari kehadiran Allah. Maka yang ia jaga bukan hanya amal lahir, tetapi kebersihan rasa. Ia belajar berhati-hati dalam niat, pandangan, dan bisikan hati. Karena semakin terang cahaya di dalam, semakin terasa perih saat tertutup oleh noda. Dan disitulah rahmat Allah bekerja. Rasa berat terhadap dosa adalah bentuk kasih sayang, sebab hati yang mati tidak lagi merasa bersalah, tidak lagi gelisah, tidak lagi ingin kembali. Maka jika hatimu masih terasa sesak saat berbuat salah, jangan putus asa. Itu tanda bahwa cahaya belum padam dan pintu pulang masih terbuka lebar. Keempat, kesunyian menjadi tempat paling menenangkan. Ketika hati mulai disentuh cahaya Allah, seseorang tidak lagi takut pada sunyi. Justru di sanalah ia merasa paling utuh. Kesunyian tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh. Dalam diam, hatinya beristirahat dari hiruk-pikuk dunia dan suara ego. Tidak ada tuntutan untuk tampil, tidak ada kewajiban untuk menjelaskan siapa dirinya. Ia cukup ada, dan dalam keberadaan itulah ia merasakan kedekatan yang lembut. Orang dengan hati seperti ini tidak selalu mencari keramaian untuk menenangkan diri. Ia bisa duduk sendiri, tanpa distraksi, tanpa gelisah. Diam bukan berarti hampa, tapi ruang perjumpaan. Dalam diam, ia mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan, suara hati, suara kesadaran, dan teguran halus dari Allah. Kadang bukan berupa kata, tapi rasa yang menenangkan sekaligus meluruskan. Kesunyian juga menjadi tempat kejujuran. Di sana tidak ada topeng, tidak ada peran. Hati berhadapan dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhannya. Air mata bisa jatuh tanpa drama. Doa bisa mengalir tanpa kalimat indah. Bahkan kadang tidak ada doa sama sekali, hanya hadir, hanya menyadari nafas, hanya merasa dekat, dan itu sudah cukup. Namun tidak semua orang kuat berada dalam sunyi, karena sunyi membongkar apa yang selama ini disembunyikan. Maka ketika kesunyian justru terasa menenangkan, itu tanda hati telah berdamai dengan dirinya dan mulai akrab dengan kehadiran Allah. Ia tidak lagi lari keluar untuk mencari rasa aman. Ia pulang ke dalam dan menemukan rumah. Kesunyian seperti ini bukan pelarian dari dunia, tetapi penguatan batin sebelum kembali ke dunia. Dari sunyi, hati menjadi jernih. Dari diam, langkah menjadi lebih lurus. Dan dari keheningan itulah, seseorang belajar bahwa Allah tidak selalu ditemui dalam keramaian ibadah, tetapi sering hadir dalam diam yang penuh kesadaran. 5. Nafas menjadi pengingat, bukan sekedar refleks. Pada awalnya, nafas hanyalah sesuatu yang terjadi tanpa disadari. Ia datang dan pergi, bekerja sendiri, tanpa pernah kita minta. Namun ketika cahaya Allah mulai menetap di hati, nafas berubah makna. Ia tidak lagi sekedar refleks tubuh, melainkan tanda kehidupan yang sedang dipinjamkan. Setiap tarikan terasa sebagai pemberian, dan setiap hembusan terasa sebagai pelepasan. Dari sanalah kesadaran perlahan tumbuh, bahwa hidup ini berlangsung dari nafas ke nafas, dari izin ke izin. Orang yang hatinya hidup, mulai merasakan kehadiran Allah di sela-sela nafasnya. Bukan dengan bacaan panjang, bukan dengan gerakan khusus, tetapi dengan kesadaran yang jujur. Saat menarik nafas, ia merasa ditopang. Saat menghembuskannya, ia merasa diserahkan. Nafas menjadi zikir yang sunyi, tidak terdengar oleh telinga, tetapi jelas di dalam rasa. Di sanalah ia belajar bahwa mengingat Allah tidak selalu harus dengan kata, karena kesadaran pun bisa menjadi ibadah.
Kepekaan terhadap nafas juga membuat hati lebih tenang dalam menghadapi keadaan apapun. Saat gelisah, ia kembali ke nafas. Saat marah, ia menenangkan diri dengan nafas. Saat sedih, nafas menjadi jangkar yang mengembalikan kesadaran ke saat ini, ke tempat Allah selalu dekat. Ia tidak lagi lari dari perasaan, tetapi mengizinkannya lewat sambil tetap sadar akan kehadirannya. Dalam perjalanan ini, nafas juga menjadi guru tentang kefanaan. Satu tarikan yang tertunda bisa mengakhiri segalanya. Kesadaran ini tidak menakutkan, justru melunakkan hati. Ia membuat seseorang lebih rendah, lebih bersyukur, dan lebih berhati-hati dalam hidup. Karena setiap nafas bisa menjadi yang terakhir, maka setiap nafas pun layak dihadiri dengan penuh makna. Akhirnya, ketika nafas telah menjadi pengingat, hidup tidak lagi terasa tergesa. Ada jeda di setiap tarikan, ada kehadiran di setiap hembusan. Dan di antara masuk dan keluarnya nafas itu, hati belajar satu hal yang paling dalam, bahwa Allah lebih dekat daripada yang selama ini disangka, lebih dekat dari nafas yang sedang kita hirup saat ini. 6. Tidak mudah menghakimi orang lain. Ketika cahaya Allah mulai menerangi hati, pandangan seseorang terhadap orang lain pun berubah. Ia tidak lagi cepat menilai, apalagi menghakimi. Bukan karena ia menganggap semua benar, tetapi karena ia sadar betapa rumitnya perjalanan setiap jiwa. Hati yang bercahaya tahu, apa yang tampak di luar seringkali tidak mencerminkan apa yang sedang diperjuangkan di dalam. Maka lidah menjadi lebih terjaga, dan hati menjadi lebih lapang. Orang dengan hati seperti ini semakin jarang merasa lebih baik dari siapapun. Semakin ia mengenal dirinya, semakin ia melihat kelemahan dan kekurangannya sendiri. Ia paham bahwa jika Allah menyingkap aib batinnya, mungkin ia tidak akan sanggup menunduk. Kesadaran inilah yang melahirkan empati. Ia tidak sibuk membandingkan amal, tidak tergesa menempelkan label, karena ia tahu hidayah bukan hasil usaha semata, melainkan karunia. Tidak menghakimi bukan berarti membenarkan kesalahan. Ia tetap mengenal batas antara benar dan salah, namun menyampaikannya dengan kasih, bukan dengan kesombongan. Jika harus menasehati, ia melakukannya dengan rasa takut. Takut hatinya tercemar oleh merasa paling lurus. Ia lebih memilih mendoakan daripada mempermalukan, lebih memilih diam daripada melukai, karena ia tahu luka batin jauh lebih dalam daripada luka kata-kata. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa tugasnya bukan mengadili manusia, melainkan menjaga hati sendiri. Ia menyerahkan urusan hamba kepada Allah, Sang Maha Mengetahui isi dada. Yang ia jaga hanyalah agar hatinya tetap bersih dari rasa merasa suci. Karena seringkali, dosa yang paling halus bukanlah maksiat lahir, melainkan merasa diri lebih baik dari orang lain. Dan ketika hati tidak lagi sibuk menghakimi, ada ketenangan yang lahir. Hati menjadi ringan, hubungan menjadi lebih manusiawi, doa menjadi lebih tulus. Inilah buah dari cahaya. Bukan merasa tinggi, tapi justru semakin merunduk, semakin dekat kepada Allah, semakin lembut cara memandang sesama. 7. Ujian tidak selalu dipandang sebagai hukuman. Ketika cahaya Allah mulai menerangi hati, cara seseorang memandang ujian pun berubah. Ia tidak lagi tergesa bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan mulai bertanya, "Apa yang sedang Allah ajarkan melalui ini?" Ujian tidak selalu dibaca sebagai hukuman atas kesalahan, tetapi sering dipahami sebagai sentuhan kasih yang sedang membentuk kedewasaan jiwa. Hati yang hidup tahu, Allah tidak pernah jauh, bahkan saat hidup terasa sempit. Dalam ujian, orang dengan hati seperti ini tidak langsung merasa ditinggalkan. Justru di saat-saat terberat, ia merasakan kedekatan yang berbeda, kedekatan yang tidak ramai, tidak riuh, tapi dalam. Ketika sandaran dunia mulai rapuh, ia menemukan sandaran yang lebih kokoh. Di sanalah ia belajar berserah, bukan karena tidak mampu, tetapi karena sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya.
Ujian juga menjadi cermin yang jujur. Ia menyingkap bagian hati yang selama ini tersembunyi, kesabaran yang belum matang, keikhlasan yang masih rapuh, atau kebergantungan yang terlalu besar pada dunia. Namun penyingkapan ini bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk membersihkan. Seperti emas yang dimurnikan dengan api, jiwa ditempa agar lebih jernih dan kuat. Meski begitu, hati tetap boleh lelah, ia tetap boleh menangis, mengeluh, dan merasa berat. Yang berbeda hanyalah arah. Keluhannya tidak menjauhkan, tapi mendekatkan. Tangisannya bukan protes, melainkan doa yang belum sempat terucap dengan kata-kata. Dalam kepayahan itulah, ia merasakan bahwa Allah Maha mendengar, bahkan sebelum lidah bergerak. Pada akhirnya, orang yang melihat ujian sebagai jalan, bukan hukuman, akan tumbuh dengan kedamaian yang tidak tergantung keadaan. Ia mungkin tidak selalu mengerti alasan di balik setiap peristiwa, tetapi ia percaya pada kasih di baliknya. Dan dari kepercayaan itulah lahir keteguhan bahwa apapun yang datang, jika diterima dengan sadar, akan selalu membawa pulang hati kepada Allah. 8. Tangisan datang tanpa alasan duniawi. Ada tangisan yang lahir bukan karena luka dunia, bukan karena kehilangan, bukan pula karena beban hidup yang terlihat. Ia datang tiba-tiba, dalam diam, tanpa cerita. Mata basah, dada terasa penuh, namun lisan tak tahu harus mengadu apa. Tangisan ini bukan tanda kelemahan, ia adalah bahasa hati yang sedang disentuh oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekedar peristiwa. Ketika cahaya Allah mulai menetap di hati, batin menjadi lebih peka. Rasa dekat yang begitu halus seringkali meluap menjadi air mata, bukan karena sedih, melainkan karena perasaan kecil di hadapan yang maha besar. Ada rasa rindu yang tak bisa dijelaskan, rasa syukur yang terlalu dalam untuk diucapkan, atau rasa sadar bahwa selama ini hati sering lalai. Semua rasa itu bertemu, lalu tumpah dalam bentuk tangisan yang sunyi. Tangisan seperti ini sering hadir saat berdoa, mendengar ayat, dalam kesunyian malam, atau bahkan di tengah aktivitas biasa. Tidak ada drama, tidak ada jeritan, hanya air mata yang mengalir pelan, seolah membersihkan debu-debu halus yang menempel di hati. Setelahnya, dada terasa lebih lapang, nafas terasa lebih ringan, dan hati menjadi lebih jujur. Menariknya, tangisan ini tidak membuat hati hancur, justru menguatkan. Ia melunakkan kekerasan batin yang tidak disadari. Ia memecahkan dinding ego yang selama ini berdiri diam-diam. Orang yang mengalaminya tidak merasa dirinya istimewa, bahkan sering merasa tidak pantas. Namun justru disitulah rahasianya. Allah melembutkan hati yang mau merendah. Tangisan tanpa alasan duniawi adalah karunia yang halus. Ia bukan tujuan, tapi tanda. Tanda bahwa hati masih hidup, masih bisa disentuh, masih merespons panggilannya. Maka jika air mata itu datang tanpa sebab yang jelas, jangan ditahan, jangan pula dibanggakan. Biarkan ia mengalir, sebagai doa yang tidak membutuhkan kata, sebagai cara Allah membersihkan dan mendekatkan hati kepadanya. 9. Ada rasa takut yang lembut kepada Allah. Ketika cahaya Allah telah menyentuh hati, rasa takut kepadanya pun berubah wajah. Ia bukan lagi ketakutan yang keras, menekan, atau membuat jiwa menjauh. Yang hadir justru rasa takut yang lembut, tenang, dalam, dan penuh kesadaran. Bukan takut akan hukuman semata, melainkan takut kehilangan kedekatan. Takut hati kembali gelap, takut lupa pada rasa yang pernah membuat jiwa begitu tentram. Rasa takut ini tidak melahirkan kegelisahan berlebihan, tetapi kewaspadaan yang penuh cinta. Ia menjaga langkah, menuntun niat, dan menahan lisan. Orang dengan hati seperti ini bukan tidak pernah salah, namun ia berhati-hati agar tidak sengaja menjauh. Ia merasa diawasi bukan dengan tekanan, melainkan dengan kehadiran. Ada kesadaran bahwa Allah Maha dekat, dan kedekatan itulah yang ingin ia jaga. Takut yang lembut ini juga melunakkan ego. Ia membuat seseorang enggan merasa paling benar, enggan meremehkan orang lain, dan enggan menunda kebaikan.
Setiap kali muncul bisikan buruk, ada rasa tidak enak yang halus, bukan panik, tapi peringatan. Seolah hati berkata, "Jangan ke sana, kamu sedang dekat." Dan peringatan inilah yang menjadi penjaga paling setia. Dalam ibadah, rasa takut yang lembut menjauhkan seseorang dari sikap tergesa dan pamer. Ia beribadah dengan tenang, tidak mengejar rasa, tidak mengejar pujian. Yang ia jaga hanyalah kehadiran hati. Bahkan saat ibadah terasa kering, ia tetap bertahan karena takut meninggalkan. Bukan karena takut neraka saja, tetapi karena tidak ingin jauh dari yang Maha Mengasihi. Pada akhirnya, rasa takut yang lembut kepada Allah adalah tanda kedewasaan ruhani. Ia bukan lawan dari cinta, tetapi pasangannya. Dari rasa takut inilah lahir keikhlasan, ketekunan, dan kerendahan. Semakin dalam rasa ini tumbuh, semakin hati tunduk, bukan karena terpaksa, tetapi karena sadar. Tidak ada tempat yang lebih aman dan lebih damai selain berada dekat dengan Allah. Datur 10. Keinginan untuk pulang ke dalam diri. Pada titik tertentu dalam perjalanan batin, seseorang tidak lagi sibuk mencari keluar. Ia tidak terus-menerus mengejar jawaban dari keramaian, pengakuan, atau suara-suara yang berisik. Hatinya mulai lelah berkelana dan muncul satu keinginan yang halus namun kuat. Pulang. Bukan pulang ke tempat, tetapi pulang ke dalam diri, ke ruang sunyi tempat hati pertama kali mengenal Tuhannya. Keinginan untuk pulang ini bukan bentuk menarik diri dari dunia, melainkan kesadaran bahwa sumber ketenangan tidak pernah benar-benar berada di luar. Di dalam diri, di balik nafas yang disadari, di balik diam yang jujur, ada perjumpaan yang selama ini tertunda. Saat seseorang berani berhenti sejenak dan menoleh ke dalam, ia mulai merasakan bahwa Allah lebih dekat dari yang selama ini ia cari jauh-jauh. Orang dengan hati seperti ini semakin sedikit berbicara tentang pengalaman batinnya. Ia tidak sibuk menjelaskan, apalagi memamerkan. Yang ia jaga hanyalah rasa. Ia belajar duduk dalam kesadaran, menyapa dirinya sendiri, mengamati nafas, dan menyerahkan hati kepada Allah apa adanya. Dalam kepulangan ini, tidak ada tuntutan untuk menjadi siapa-siapa, cukup menjadi hamba. Pulang ke dalam diri juga berarti berani jujur, berani melihat luka tanpa menyalahkan, berani mengakui lemah tanpa putus asa. Di sana, hati dipeluk oleh kesadaran bahwa Allah Maha mengetahui isi dada. Tidak ada yang perlu disembunyikan, karena tidak ada yang perlu dibuktikan. Justru dalam kejujuran itulah beban perlahan luruh. Dan akhirnya, keinginan untuk pulang ke dalam diri adalah tanda bahwa perjalanan telah menemukan arahnya. Bukan berarti selesai, tetapi telah sampai pada jalan yang benar. Jalan sunyi, jalan sadar, jalan kembali. Kembali kepada hati yang hidup, kepada nafas yang hadir, dan kepada Allah yang sejak awal tidak pernah jauh, hanya menunggu hati untuk pulang. 11. Menjaga cahaya agar tidak padam. Setelah hati disentuh cahaya, perjalanan belum selesai. Justru di sanalah ia benar-benar dimulai. Cahaya tidak datang untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga. Ia halus, mudah tertutup oleh kelalaian, oleh kesibukan yang berlebihan, oleh ego yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Karena itu, orang yang hatinya pernah diterangi akan belajar satu hal penting: menjaga, bukan merasa telah sampai. Menjaga cahaya bukan dengan merasa istimewa, tetapi dengan kesadaran yang rendah. Ia menjaga niat agar tetap bersih, menjaga nafas agar tetap hadir, menjaga hati agar tidak keras kembali. Ia tahu, satu rasa merasa aku sudah bisa menjadi hijab yang paling tebal. Maka ia memilih untuk terus belajar, terus kembali, terus membersihkan, meski pelan, meski jatuh bangun. Dalam menjaga cahaya, ia tidak mengejar pengalaman batin yang tinggi. Ia justru setia pada hal-hal sederhana, kejujuran dalam niat, kelembutan dalam sikap, kesadaran dalam nafas, dan ingatan kepada Allah dalam keseharian. Baginya, istiqomah yang sunyi lebih berharga daripada rasa yang besar namun sesaat. Karena cahaya yang menetap lahir dari kesetiaan, bukan dari ledakan rasa. Ia juga belajar menerima bahwa gelap bisa datang kembali.
Ada hari-hari ketika hati terasa kering, doa terasa hambar, dan kesadaran melemah. Namun, ia tidak panik. Ia tahu cahaya tidak benar-benar pergi, ia hanya tertutup. Maka ia kembali ke dasar, diam, nafas, dan berserah. Dalam kesabaran itulah cahaya pelan-pelan menyingkap dirinya lagi. Dan pada akhirnya, menjaga cahaya berarti menjaga hubungan. Hubungan yang tidak selalu hangat, tapi jujur. Tidak selalu terasa dekat, tapi setia. Selama hati masih ingin kembali, selama nafas masih disadari, selama nama Allah masih disebut, meski lirih, cahaya itu masih hidup. Dan hati yang terus kembali akan selalu dituntun pulang. Jika dari semua yang disampaikan tadi, ada satu bagian saja yang membuat hatimu terdiam, nafasmu melambat, atau matamu terasa hangat tanpa sebab, jangan abaikan itu. Bisa jadi itu bukan sekedar perasaan, melainkan sentuhan. Sentuhan yang halus, yang tidak semua orang rasakan dan tidak datang tanpa makna. Jagalah ia dengan rendah hati, dengan kesadaran, dan dengan kembali, lagi dan lagi, kepada Allah. Perjalanan batin ini bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain, tetapi menjadi lebih jujur di hadapannya. Bukan tentang terlihat suci, tetapi tentang menjaga hati agar tetap hidup. Jika hari ini hatimu masih bisa tersentuh, masih bisa menangis, masih ingin pulang, maka bersyukurlah. Itu tanda cahaya belum padam, dan pintunya masih terbuka lebar. Semoga Allah menjaga hati kita semua, melapangkannya dengan cahaya dan menuntun setiap langkah kita kembali kepadanya, dengan nafas yang sadar dan jiwa yang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.